Bangunan di jantung kota Taipei ini merenggut banyak nyawa. Puluhan orang datang ke gedung ini hanya untuk menghabisi nyawanya sendiri dengan cara melompat dari ketinggian. Suara tangisan mencekam terdengar di sudut-sudut gedung. Bangunan hunian komersil Xining yang terletak di kota Taipei adalah bangunan yang cukup terkenal di Taiwan. Terletak di lokasi yang sangat strategis dan di jantung kota yang ramai dilalui oleh lalu lalang manusia. Bangunan Xining juga adalah salah satu bangunan terseram atau terangker di Taipei. Banyak warga menyebutnya bahwa tempat ini seperti dikutuk dan tidak mempunyai feng shui yang baik. Warga Taiwan sangat mengutamakan tata letak bangunan dan rumah yang sesuai dengan feng shui karena dipercaya dapat mendatangkan keberkahan. Dan jika letak feng shui tersebut salah, maka bukan tidak mungkin akan menarik perhatian makhluk halus untuk datang menghuni. Terlihat pada bagian luar, bangunan ini seperti lusuh dan kurang terawat, padahal usia bangunan ini baru 20 tahun. Ini tidak terlalu tua jika dibandingkan dengan bangunan hunian lain di Taiwan. Dan sebelum kita melanjutkan cerita seram di bangunan ini, akan gua jelaskan latar belakang dari bangunan Xining. Pada tahun 1920, populasi di Taipei meningkat melebihi angka 300.000. Bagaimana mencukupi pasokan makanan di kala tersebut, ini menjadi permasalahan utama bagi pemerintah di kala itu. Di tahun 1929, pemerintah mendirikan pusat grosir di sini. Penduduk dapat memperoleh kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah-buahan, dan daging. Di tahun 1929, pemerintah juga memboyong banyak sekali lemari pendingin supaya daging-dagingan yang dijual tidak rusak. Ini adalah menjadi pencapaian terbaru Taiwan di saat itu, mengingat masih langka dan mahalnya satu unit kulkas, tidak seperti sekarang kulkas yang sudah menjadi barang yang lumrah. Setelah perang usai, sebagian kawasan ini digunakan untuk keperluan negara lainnya. Manajemen pengelolaan pasar menjadi kian berantakan. Para pedagang seringkali berebut tempat untuk berjualan. Di tahun 1949, insiden perkelahian dan pemandangan penuh sesak sudah menjadi hal yang biasa di tempat ini. Diceritakan bahwa pedagang harus mengantri semalam sebelumnya hanya untuk mendapatkan tempat terbaik untuk berjualan. Dan seiring waktu berlalu, kawasan ini semakin lama semakin sesak. Premanisme bermunculan dan pedagang sudah tidak aneh lagi dengan pemandangan pemukulan berdarah di mana-mana. Pemandangan kotor dan darah manusia yang bercampur aduk dengan bau amis daging yang dijual mewarnai kawasan ini. Di tahun 1970, kawasan ini semakin kacau. Beberapa insiden pembantaian, pemerasan, dan kebakaran terjadi berulang kali. Tahun 1981, bangunan hunian Xining pun berhasil dibangun. Xining juga menjadi hunian subsidi pemerintah yang menyedot perhatian banyak masyarakat. Pembagian unit rumah di tempat ini dilakukan dengan sistem undian. Dan selain menjadi hunian para warga, lantai 1 dan 2 dari bangunan ini difungsikan sebagai area komersial untuk berdagang. Dan setelah dibangun tidak lama, bangunan ini dilimpa banyak sekali masalah, dari pengerjaan konstruksi yang buruk hingga pihak developer yang diketahui terlibat kolusi dengan pejabat berwenang. Selain itu, insiden kecelakaan dan pembunuhan pun mulai terdengar dari dalam bangunan. Warga mulai menjauh dan suara-suara yang menyebut bahwa bangunan ini terkutuk mulai bermunculan.
Tahun 1987, 2 unit lift di gedung B dari bangunan Sining tiba-tiba mogok tanpa alasan. Setiap orang yang naik dari lantai 1 maka akan langsung diantarkan ke lantai 16 dan seakan-akan ada kekuatan lain yang mengontrol lift ini. Lift yang terdapat di bangunan ini seringkali macet tanpa alasan. Dan salah satu anak yang terjebak di dalam lift tewas menggenaskan dalam proses evakuasi karena ia terpeleset dan jatuh ke dasar lift. Tahun berikutnya, yaitu di tahun 1988, seorang pria tewas menggenaskan setelah diterjang banyak tusukan di atas ranjangnya. Diduga ia dibunuh karena alasan cemburu. Banyak peristiwa pembunuhan dan kecelakaan terjadi. Pemerintah pun memutuskan untuk mendirikan kantor polisi di lantai pertama dari bangunan ini. Tetapi setelah kantor polisi ini berdiri, kasus kecelakaan malah lebih sering terjadi. Di tahun 1999 dilaporkan ada 3 kasus kecelakaan. Salah satunya seorang pria terjun bebas dari ketinggian dan tewas setelah ia menimpa mobil yang terparkir di depan kantor polisi. Tahun 2003, pasar yang terletak di lantai 1 ditutup sementara karena wabah SARS yang terjadi di kala itu. Dan setelah SARS berakhir, pasar pun mulai beroperasi. Tetapi tidak lama kemudian, kembali terjadi peristiwa bunuh diri. 3 warga kembali terjun bebas dari ketinggian. Dan yang paling aneh adalah ketiga orang ini bukan warga yang menghuni kawasan Sining, melainkan mereka datang dari tempat lain. Di tahun 2004, insiden loncat dari ketinggian malah terjadi semakin banyak dan berjumlah 8 kasus. 8 kasus bunuh diri ini semakin menambah desas-desus angkernya bangunan hunian Sining. Pada tahun 2008, salah seorang pria dengan kepala tertutup kantong plastik terjun dari lantai tertinggi bangunan ini. Dan akhirnya pihak pengelola bangunan memutuskan untuk memasang jaring di tengah-tengah bangunan supaya tidak ada lagi kejadian bunuh diri dengan cara melompat. Di samping itu, pada bagian atap bangunan juga dipasang papan penghalang agar mereka tidak dapat melompat keluar dari bangunan ini. Dan baru semenjak itulah kejadian bunuh diri dengan melompat dari ketinggian lebih jarang terdengar di telinga. Tetapi tidak demikian dengan insiden pembunuhan, apalagi warga yang memang tinggal di bangunan ini mengaku banyak kejadian aneh yang mengelilingi bangunan hunian tersebut. Dan salah seorang warga bercerita, suatu malam saat ia hendak kembali ke rumahnya yang terletak di lantai 7 dan tiba-tiba lift yang ditumpanginya tersebut berhenti di lantai 4. Dan saat pintu terbuka, ia tidak mendapati apapun selain koridor yang kosong dan sunyi. Setelah itu, lift baru perlahan-lahan mengantarnya ke lantai 7. Semenjak itulah, ia pun tidak berani sendirian berada di dalam lift. Warga yang bermukim di sana juga mengaku bahwa hampir setiap malam dapat terdengar suara seperti tangisan manusia. Dan bahkan ada warga yang pernah melihat ada orang yang melambaikan tangan kepadanya dari lantai 1 bangunan Sining, seakan-akan orang tersebut mengajaknya untuk lompat. Di samping itu, kantor polisi yang berada di lantai 1 juga mengaku bahwa staf mereka tidak terlalu menggunakan ruang bawah tanah yang memang difungsikan sebagai kamar untuk beristirahat. Setiap kali mereka mencoba untuk tidur,
di dalam kamar tersebut akan ada hawa dingin yang aneh datang menyelimuti. Salah satu aparat polisi mengaku saat ia tidur di dalam kamar itu, ia merasakan ada tangan yang menyentuh bagian telapak kakinya, dan sentuhan itu seperti seorang anak yang berusaha mengajak dirinya bermain bersama. Dan karena situasi menyeramkan terus terjadi, maka kamar itu pun diubah menjadi ruang investigasi. Dan aparat kepolisian yang ingin beristirahat, mereka pun memilih untuk rebahan di sofa yang terletak di lantai 1. Dan di tahun 2014, satu wanita dilaporkan terjun dari ketinggian bangunan Xining. Dan berita ini kembali membuat warga terkejut. Karena kenapa? Karena selama hampir 6 tahun tidak pernah lagi terdengar adanya orang yang lompat dari ketinggian. Pada bulan April di tahun 2020, salah seorang netizen meninggalkan pesan di dunia maya, yaitu di akun Facebooknya. Ia menuliskan, "Saya mau pergi, maafkan saya." Dan setelah itu, mayat dari wanita tersebut ditemukan tergeletak mengenaskan di lobi lantai pertama bangunan Xining. Dari rekaman CCTV yang ada, terlihat bahwa wanita tersebut lompat dari lantai 5, dan saat lompat wanita ini menggenggam sebuah kertas yang bertuliskan kalimat yang sama dengan yang ia tulis di Facebooknya, yaitu "Saya mau pergi, maafkan saya." Dan selama hampir 40 tahun, tanah di mana bangunan Xining berdiri telah menjadi saksi bisu dari tewasnya warga secara tidak wajar. Dilaporkan setidaknya ada lebih dari 30 nyawa akibat kematian tidak wajar terjadi di sini. Pemerintah pun akhirnya memutuskan untuk meruntuhkan bangunan ini pada tahun 2024. Warga yang masih menetap di sini akan dipindahkan sementara ke bangunan baru oleh pemerintah. Dan warga pun berharap bangunan Xining yang baru nantinya tidak akan ada lagi kejadian memilukan atau menyeramkan kembali terjadi. Dan arwah-arwah di bangunan ini diharapkan dapat dengan tenang menuju alam baka. Bagi kamu yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian bagikan ke teman-teman kamu. Sekian untuk hari ini, sampai jumpa di ruang misteri lainnya dari Taiwan Beranda.